Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus untuk segala kasih yang Ia berikan bagi kita. Kita menikmati hari pemberian Tuhan di hari ini, dan mari kita agungkan namanya lewat firman-Nya untuk kita lakukan di hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami boleh menikmati karya-Mu dalam kehidupan kami, menikmati pemberian-Mu di hari yang baru ini. Dan oleh karena itu, biarlah kehidupan kami senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Bahkan ketika pun kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu yang akan selalu menuntun setiap perjuangan kehidupan kami. Dan ya Bapa di surga, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Markus 6 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-29. Markus 6 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, "Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan." Demikian firman Tuhan. Dan tema perenungan kita saat ini adalah sesal kemudian tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah pepatah mengatakan, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Sebuah pepatah yang mengingatkan kita untuk selalu memikirkan segala sesuatu dengan cermat, hati-hati dan baik agar tidak menyesal di kemudian hari. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah saudara melakukan suatu hal yang kemudian saudara sesali? Kadang-kadang hal itu dilakukan tanpa disadari, tapi ada kalanya hal tersebut dilakukan dengan sadar karena terpaksa, gengsi, atau sudah terlanjur janji. Rasanya setiap orang pernah mengalami sesuatu yang menimbulkan rasa menyesal. Mulai dari rasa menyesal yang biasa, sampai yang bahkan bisa menimbulkan kepahitan, membuat orang menjadi sulit untuk maju, dan sebagainya. Semua itu bisa hadir dalam hidup kita jika kita tidak hati-hati melangkah. Herodes melakukan tindakan yang ia sesali karena telah mengeluarkan kata-kata janji tanpa pikir panjang. Boleh jadi janji itu diberikan dalam keadaan mabuk, alasan lain sehingga Herodes melakukan tindakan yang ia sesali. Karena ia takut terhadap apa yang dikatakan orang lain, ia melontarkan janjinya di hadapan pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan tamu-tamu terkemuka yang menghadiri pesta ulang tahunnya. Ia takut ditertawakan dan dicemoohkan orang kalau tidak memenuhi janjinya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita belajar dari kesalahan Herodes, sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disesali di kemudian hari. Hendaklah kita selalu berpikir panjang dan jangan gampang mengeluarkan kata-kata janji kepada orang lain. Janganlah mabuk oleh anggur karena selain merusak diri sendiri, hal itu juga dapat membuat kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Kalau ada perbuatan yang salah, akuilah kesalahan itu di hadapan Tuhan dan berbaliklah ke jalan yang benar. Waspadalah agar tidak sampai jatuh semakin jauh karena gengsi atau takut dicemoohkan oleh orang-orang lain. Belajar dari kisah ini juga, maka kita dituntut untuk bertindak arif dan bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu agar kita tidak jatuh dalam penyesalan. Tidak ada kata terlambat untuk menyadari dan hidup dalam pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami sekalian. Hari pemberian-Mu di hari ini, kami senantiasa ada dalam tuntunan kasih sayang-Mu, sehingga kami pun menikmati kebenaran firman-Mu di hari ini yang menjadi sebuah motivasi kami
agar kiranya kami selalu hidup dalam kearifan, hidup dalam bijaksana, ketika Tuhan senantiasa menganugerahkan hikmat, sehingga kami pun bisa selalu melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, mengambil sebuah keputusan yang tentunya akan menjadi sebuah berkat bagi kami, sehingga kami pun tidak salah melangkah dan tidak akan merasakan penyesalan di kemudian hari. Dan kami yakin percaya Tuhan akan senantiasa mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk tetap senantiasa hidup lebih baik daripada sebelumnya. Dan kami yakin percaya pun seluruh perjuangan kehidupan kami, itu semuanya juga ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Tuhan akan senantiasa berkati kami semua, baik seluruh jemaat kami Bukit Moria Rike, seluruh perangkat pelayanan yang ada, bahkan kami semua juga yang turut serta, selalu setia mengikuti renungan harian keluarga. Tuhan berkatilah setiap kehidupan kami, hari-hari ke depan kami biarlah senantiasa ada dalam genggaman kasih sayang-Mu, lewat pekerjaan, usaha, pendidikan, harapan kerinduan kami, biarlah semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami yakin percaya Tuhan yang akan selalu memberikan sebuah damai sejahtera dalam setiap perjuangan kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Kami pun teringat ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, baik dalam kehidupan masalah, tantangan, penderitaan, kesulitan, bahkan dalam gumul sakit juga yang mereka alami. Kami yakin percaya lewat setiap pertolongan tangan kasih-Nya Tuhan, karena kami terlalu yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga saudara-saudara kami pun boleh menikmati sebuah kasih karunia Tuhan yang akan Tuhan limpahkan kepada mereka sekalian dengan pertolongan, pemulihan, dan kesembuhan yang akan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di surga, hidup kami hari ini, esok, dan seterusnya, itu semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan di hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Ambillah keputusan yang baik di tiap lembaran berharga dalam hidupmu, supaya tidak ada penyesalan. Keputusan membantumu untuk mengambil tindakan, disiplin membantumu meraih kesuksesan. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.